Pria itu melihat ke atas dan ke bawah kulit raksasa itu. Sentuh dengan tangan Anda lalu tarik bulu dari kulitnya. Memegangnya dan melihat lebih dekat. Jawabannya segera muncul di kepalaku. Ini adalah kulit babi, dan Raja menjawab tidak. Diikuti oleh paman yang serius. Dia sangat profesional, mengeluarkan kaca pembesar untuk mengamati. Raja diam-diam tampak senang. Sang putri khawatir lagi, karena hanya menebak kulit apa yang bisa menikahinya. Ini kulit satir. Tidak. Putri Valet menghela napas lega. Berikutnya adalah pria tampan. Sang putri tiba-tiba kehilangan kesabaran. Tetapi lelaki itu tidak menebak dengan benar. Ini mengecewakan sang putri. Saat ini, seorang pria jangkung dan galak. Para prajurit menghentikannya. Tetapi Raja berkata, setiap orang memiliki kesempatan untuk menebak. Sang putri menatapnya dengan wajah ketakutan. Karena dia tinggal begitu lama di hutan, dia hanya perlu menciumnya dengan hidungnya dan kemudian mengatakan itu adalah kulit kutu. Raja segera kehilangan kesabaran. Lagi pula, apa penyebabnya? Bisakah kulit kutu sebesar itu? Ternyata belum lama ini, sang putri sedang memetik di atas panggung. Setiap orang sangat perhatian. Hanya Raja yang tidak peduli tetapi tertarik pada kutu itu. Setelah sang putri selesai tampil, semua orang bertepuk tangan, dan Raja dengan enggan bertepuk tangan 2 kali. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bangkit dan kembali ke istana. Dia menusuk jarinya sendiri, lalu memperhatikan kutu penghisap darah di tangannya. Dia memberinya toples, dari mana kutu menjadi hewan peliharaan baru Raja. Hari-hari berikutnya, setiap hari dia melihat kutu-kutu itu tumbuh, mengabaikan pekerjaannya. Benar saja, di bawah asuhan sang Raja, kutu-kutu itu bertambah besar. Ini adalah kutu kerajaan. Raja membawa makanan lezat setiap hari. Melihat seekor kutu memakan steak Australia, sang Raja membelai hewan peliharaannya. Tidak lama kemudian, Raja memanggil putrinya untuk menanyakan bagaimana dia ingin menikah dengannya. Putri Valet berkata bahwa dia tidak membutuhkan seseorang yang terlalu tampan, dia hanya perlu bertanggung jawab. Tetapi Raja sama sekali tidak memperhatikan hal ini. Namun, suatu hari, kutu tersebut, karena makan banyak, mengalami tekanan darah tinggi, bahkan sulit bernafas. Raja segera memanggil tabib untuk mengobatinya. Tapi dia bahkan tidak tahu binatang apa ini. Kutu sudah mati. Setelah kutu itu mati, Raja sangat sedih, dan pada saat yang sama sebuah pemikiran berani muncul di benaknya. Raja mencari sang putri dan berkata bahwa dia telah memikirkan cara untuk memilih seorang selir untuknya. Ternyata ia telah menanggalkan kutu tersebut, lalu meminta peserta untuk menebak. Siapa yang bisa menebak kulit apakah itu, sang Raja akan menikahi sang putri. Tapi Ogre aneh menebak hasilnya. Sang putri tidak bisa menerimanya, jadi dia berlari kembali ke kamarnya. Valet berlari ke puncak kastil, bersiap untuk bunuh diri. Raja menjalankan nasihatnya, kata-kata Raja tidak dapat ditarik kembali. Pada akhirnya, sang putri untuk melindungi reputasi ayahnya hanya bisa mengikuti Ogre. Ogre memanjat tebing dengan sang putri di punggungnya, lalu dia membawanya ke sebuah gua. Semua tulang tersisa setelah makan, Ogre hanya menyisihkan beberapa, memberi ruang bagi Valet untuk duduk. Bagaimana sang putri bisa menerima adegan ini? Tetapi mencoba melarikan diri juga tidak memiliki kemampuan. Setiap hari dia hanya bisa membasuh wajahnya dengan air mata. Yang lebih mengejutkan sang putri adalah bahwa Ogre tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosi apapun. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun langsung mendorongnya ke bawah. Suatu hari akhirnya, dia melihat harapan di tebing di sebelahnya. Putri dan manusia hutan hidup bersama selama 3 tahun, Anda sudah cukup sabar. Suatu hari, saat Ogre sedang berburu, Valet mendengar suara gaduh di luar. Dia merangkak keluar dari gua. Dia dengan putus asa memohon orang yang berlawanan untuk menyelamatkannya. Untungnya keluarga itu berasal dari sirkus. Mereka merentangkan seutas tali, putra sulung menggendong sang putri dan berjalan melewati tali itu. Namun saat ini, Ogre tiba di rumah tersebut, ternyata mencium aroma orang asing. Maka ia segera mengejar. Melihat istrinya dibawa pergi, dia langsung mengejar. Melihat Ogre hendak datang, pria itu segera memotong talinya, dan Ogre jatuh ke dalam jurang. Pada akhirnya, sang putri dengan senang hati diselamatkan dengan keluarga mereka saling berpelukan. Jadi mereka menaiki kereta dan bersiap untuk membawa sang putri kembali ke kota. Saat mereka sedang merayakan, Ogre mencium aroma sang putri dan mengejarnya. Ternyata dia tidak mati, hanya terluka di bagian luar. Pria brutal itu langsung membunuh ayah dan anak bungsunya. 3 lainnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri, bersembunyi di balik batu besar.
Pria muda itu menyesap anggur dengan gemetar, Ogre menciumnya dengan cepat dan datang. Putranya mengambil kesempatan untuk meludahi Ogre, tetapi Ogre dengan cepat memadamkan api, lalu membunuh ibu dan putranya. Seluruh keluarga sirkus Dove sudah mati, hanya menyisakan sang putri. Di sisi ini, Raja menikahkan putrinya dengan Ogre, hatinya sangat sedih. Tapi tidak ada hasil, maka lahirlah penyakit itu. Tapi dia tidak tahu, sang putri sedang diburu oleh Ogres. Setelah lama berlari, sang putri juga tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa menurut. Untungnya, Ogre memiliki perasaan padanya, dan segera melunak. Namun ketika Ogre hendak menggendongnya kembali, sang putri mengeluarkan pisau dan membunuhnya. Akhirnya, sang putri berdarah membawa kepala Ogre kembali ke kota. Melihat sang putri kembali, Raja berlutut di tanah. Untuk menebus kesalahannya, dia menyerahkan tahta kepadanya. Begitu saja, sang putri menjalani kehidupan yang kaya dan kaya. Film berakhir di sini. Ikuti saya untuk dapat menonton film-film menarik.